Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Pada hari ini kita akan kedatangan banyak ikan arwana super red. Dan ini bukan arwana abal-abal, tapi kita punya arwana yang bagus-bagus banget. Tahu dari mana arwana yang bagus-bagus? Itu pertama dari suppliernya, yang pasti kita sangat selektif dalam memilih supplier. Kita pilih supplier yang benar-benar indukannya itu bagus-bagus, kualitasnya tinggi, dan selain itu katanya sih indukan ini dari alam gitu. Jadi indukannya dari alam atau F0. Jadi kalau alam kayak gimana? Ikan dari alam contohnya itu badannya lebih besar-besar, bisa malah 70 sampai 80 cm. Ikan arwana super red bisa sebesar itu. Jadi ini anakannya langsung dari induknya yang diambil dari alam. Nah, kedua, ikan arwana yang kita pilih itu, yang kita beli, kita usahakan dari supplier yang terpercaya yang benar-benar menggaransi kita bahwa ikan tersebut adalah ikan panen tua. Ikan panen tua itu seperti apa sih? Jadi yang namanya arwana super red itu, kalau dia ngeram, dia bawa anak, bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama panen muda atau panen tua. Jadi kalau yang namanya panen muda, itu di telurnya itu bisa banyak. Jadi bisa 70 sampai 80. Sedangkan kalau panen tua itu anak-anaknya paling 20 sampai 30. Bedanya apa sih? Jadi kalau yang namanya arwana itu kan bertelur. Dia bertelur itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan yang betina keluarin telur, yang jantan ngeram. Yang jantan ngeram, dan proses ngeramnya ini kurang lebih bisa sampai 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu arwana gak makan sama sekali. Jadi bisa kebayang kan, kalau dia semakin lama dia proses ngeramnya, anak-anak ikannya itu jumlahnya akan semakin dikit yang bisa dipanen. Maka dari itu banyak orang yang mereka buka paksa. Jadi baru awal-awal panen, mereka udah buka paksa, mereka udah kasarnya di inkubator sendiri, supaya apa? Supaya hasil panennya lebih banyak. Tapi ada kelemahannya. Kalau ikan arwana yang dipanen lebih dini, sama seperti bayi yang prematur. Jadi biasanya ya, ini gak selalu, itu kondisi fisiknya lebih lemah dan anatomi tubuhnya tidak sebagus anak-anak yang panen tua, atau lebih bagus lagi yang panen renang. Jadi panen renang itu apa? Udah di kolam, gak usah dibuka mulut indukan ikannya, mereka udah langsung dipanen lah, udah berenang gitu. Bagus lah. Jadi pertama kali ikan arwana datang, ini buat teman-teman belajar semua, seperti yang udah lihat juga di belakang saya ini. Jadi pertama kali datang ikan arwana itu penanganannya gimana? Jangan langsung dilepas ke akuarium teman-teman, itu bahaya banget. Karena pH air di tempat teman-teman semua, pH air di tempat saya, dan pH air dari tempat supplier yang mungkin banyak kan dari Pontianak atau Putus Sibau atau di Kapuas Hulu sana, pH air itu beda. Juga tingkat kandungan air yang ada di dalamnya itu, nutrisi-nutrisinya atau kita biasa sebut mungkin TDS-nya itu berbeda. Jadi kita samakan dulu, kita aklimisasi gitu, aklimasi atau apalah, bahasanya agak susah. Jadi kita stabilkan dulu ikannya. Cara stabilkan di mana? Seperti yang tadi udah dilihat video juga, itu air tampungan dari akuarium kita masukkan ke kantong ikan kita tambahkan air, kita oksigen ulang, dan habis itu kita diamkan kurang lebih ya 20-30 menit seperti ini. Oke. Jadi kita tadi udah sempat aklimasi duluan, kita udah tambahin air. Nah, sekarang kita mau melepaskan ikan. Jadi kita mulai lepasin dulu. Jadi kita ada 2 box hari ini. Box yang pertama isi anakan ikan 35 ekor. Itu 35 ekor dari 2 partai. 2 partai itu maksudnya apa? Dari 2 indukan yang berbeda. Tapi nanti kita bakal jadikan satu. Jadi kalau yang namanya ikan arwana, kalau masih kecil, dijadiin satu itu penting. Kenapa? Karena mereka bakal lebih cepat besar. Mereka lebih lahap nafsu makannya kalau dijadiin satu rame-rame gitu. Jadi super red itu beda sama ikan arwana golden red. Kalau dari pengalaman saya, ikan arwana golden red itu galak. Mereka cenderung seneng berkelahi, tapi arwana super red itu tidak terlalu berkelahi. Oke, ayo kita lepasin di akuarium. Jadi ini kita
lepasin dulu arwana anakan kita. Jadi ngelepasinnya juga agak sembarangan teman-teman. Kita masukin dulu di akuarium. Oke, nih masukin dulu, taruh ikannya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan itu dimasukin dulu air dari akuarium. Air dari akuarium dimasukin ke dalam kantongnya. Karena tadi walaupun kita udah proses tambahin air, ganti oksigen, tapi ini buat menstabilkan suhu di dalam akuarium dengan suhu yang ada di dalam kantong gitu, biar ikannya gak stres. Kalau ikannya stres gawat. Jadi sebisa mungkin diusahakan ikannya itu keluar dari kantongnya ini sendiri. Jadi kalau saya biasanya, nah kita taruh begini aja. Nah ikannya udah mulai keluar, ada 1-2 yang udah mulai keluar. Kita lihat, dan kelihatan. Kita taruh lampu di sini. Ini satu kantong lagi. Nah ini kita mulai dengan proses yang sama, ditambahin air. Dan kalau teman-teman mau gabungin arwana seperti ini, jangan lupa kuncinya ya, itu arusnya harus besar, gelembungnya harus kuat agar mereka tidak berkelahi, dan makannya harus cukup. Jadi makannya harus teratur. Kalau sehari kasih makan 4 kali, 5 kali ya, itu harus teratur seperti itu terus. Agar apa? Agar mereka gak berkelahi. Jadi mereka berkelahi itu kebanyakan karena mereka itu lapar. Sekarang kita udah sambil nunggu mereka semua keluar dari kantong persembunyiannya. Kita ada 2 ekor lagi. Ini arwana yang spesial, cukup spesial. Jadi karena ukurannya besar, kita udah siapin tempat buat dia. Kita akan piara ikannya satu persatu. Oke, kita lihat ikannya ini. Tadi udah proses aklamasi, airnya udah digabungin. Nah, ini sama prosesnya. Di kantongnya dibuka, air dari akuarium kita masukin, boleh dikasih gelembungnya seperti ini, sambil kita nunggu arwahnya nanti keluar sendiri. Jadi ini saya cek suhu di dalam kantong dan suhu di akuarium tidak terlalu jomplang. Oke, dimasukin seperti ini. Nah, terus penting juga air dari kantongnya dilepasin aja. Air dari kantong ditaruh semua di akuarium seperti ini. Kita udah lepasin ikannya. Yang namanya arwana itu ikan yang loncat. Jadi sakit hati banget kalau kita lihat ikan arwana kita loncat. Jadi sangat penting untuk ditutup. Kalau saya sih suka tutup pakai kaca seperti ini, aman gitu. Oke, ini cuma kasih lubang sedikit, yang nggak mungkin ikan arwana yang loncat keluar dari lubang ini kan nggak mungkin kan, karena ikan arwana jauh lebih besar daripada lubangnya. Ini buat apa? Selain buat angkat kaca seperti ini juga lubang buat kasih makan ikannya, biar gampang, biar kita nggak usah terlalu banyak buka tutup. Kalau kita terlalu banyak buka tutup kaca, takutnya sekalinya kita lupa tutup, nah itu bisa jadi fatal. Nah, pastikan juga kalau kita punya kaca seperti ini, pastikan juga cukup rapat.
Ini kita baru pertama kali lepas ikannya, kita harus pastiin bahwa ikannya ini sehat. Selain ikannya sehat, kita pastiin dia berenangnya nyaman di rumahnya. Kalau ikannya banyak ngap-ngap, itu bahaya, itu tanda bahaya banget. Kalau ngap-ngap mungkin dia kecapean atau apa, nah itu harus diperhatikan lebih. Jadi ikan ini harus diperhatikan lah. Jadi pertama kali dia datang, pertama kali dia dilepasin di akuarium, harus diperhatikan betul. Jangan sampai ada tanda-tanda gejala tidak baik gitu. Ada tanda-tanda gejala ikannya stres atau sebagainya. Jadi benar-benar harus diperhatikan, benar-benar harus dijaga. Pertama kali mereka keluar, kita pastikan, biasanya saya tungguin berapa jam dia baru lepas di akuarium. Saya pastikan dia nyaman, agar jangan sampai mati gitu ikannya. Oke, jadi ini ikan termasuk short body. Ini ikan yang bagus, badannya lebar, dayungnya panjang, kepalanya bagus, dan ekornya besar gitu. Selain itu, berenangnya juga cukup cantik, biar dia baru datang, berenangnya juga cukup bagus, anggun. Dan kita bisa lihat, ini ring metaliknya ini cukup manis lah, cukup tinggi gitu ringnya. Jadi ini kalau ikannya nanti di tanning, warnanya bakal cukup bagus gitu. Nah ini juga kita lihat mulutnya ini juga bagus lah ikannya. Nah kita lihat sambil kita nunggu ikannya aman atau enggak, baik-baik atau enggak, oke apa enggak, kita lepas satu lagi. Kita masih ada satu ekor lagi, dan ikannya kita udah siapkan akuarium buat dia. Nah ikannya kita mau taruh di akuarium, prosesnya sama seperti tadi, dimasukin airnya. Oh iya, kalau buat teman-teman yang baru pertama kali piara arwana, jadi kalau pertama kali mau piara arwana itu pastikan bahwa akuariumnya itu udah disiapin dari jauh-jauh hari. Kalau rekomendasi saya dari 1 minggu sebelumnya. Misalnya mau pesen ikan arwana hari ini, pastikan bahwa akuariumnya udah siap. Selain akuariumnya siap, airnya harus disiapin dulu. Jadi airnya disiapin, diendapkan dulu, dikasih gelembung dulu, difilterin dulu. Jadi biar lebih bagus. Nah ikannya udah mulai keluar. Jadi ini ikan short body lagi. Nah ini ikan yang bagus menurut saya. Nah ini penting juga, jangan lupa ditutup yang rapat. Jadi kalau ikan baru datang, itu boleh dikasih sedikit antibiotik seperti oxytetra dan juga garam. Nah ini juga penting nih, ada yang ketinggalan seperti ini, baiknya diangkat. Nah kita lihat ya, jadi akuariumnya benar-benar dijaga kebersihannya. Kita lihat filter harus jalan, media filter, batu apung ada, karbon ada, kapas ada. Nah ini buat menjaga kebersihannya. Jadi seperti yang udah dibahas di video lainnya, yang namanya karbon itu fungsinya buat menetralisir racun. Kalau yang namanya batu apung di filter itu fungsinya untuk menjadi rumah bakteri baik kita bilang, untuk memecah kotoran arwana biar bersih terus. Oke, jadi pastikan rapat. Kita balik lagi ke sini. Tadi kita udah lepasin ikannya. Nah ini ikan baru datang. Oke. Jadi ini ikan kita baru datang. Ini saya lagi mikir juga, ini mau dibiarin tetap begini atau mungkin ya, ini yang size-nya agak berbeda ini agak bahaya sebenarnya. Jadi mungkin nanti habis ini kita bakal pindahin lagi. Kita bakal pindahin yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Jadi itu juga penting dalam penggabungan ikan arwana. Yang besar kalau digabung sama yang kecil itu bakal bisa jadi fatal. Tapi saya mau bahas sedikit teman-teman. Ini kita lihat ya, ikannya bagus-bagus banget, metaliknya bagus, dan anatomi tubuhnya juga bagus. Anatomi tubuhnya bagus, mereka berenangnya mantap. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau pilih anakan itu susah-susah gampang. Kita harus bener-bener pakai perasaan kita suka ikannya, kita berasa cocok sama penjualnya, dan kita lihat. Kalau anakan sih, kalau menurut saya yang paling penting itu berenangnya bagus, dia terlihat kuat. Nah itu yang penting ikannya. Nah ini kalau menurut saya ini kualitas yang cukup baik lah.
gitu. Kita lihat anatomi tubuhnya dan segala macamnya, ekornya, badannya itu cukup bagus. Jadi kalau namanya arwana kecil itu pas masih kecil, mungkin kalau sama yang besar anatomi tubuhnya kelihatan agak jomplang. Yang besar itu, yang lebih besar biasanya anatomi tubuhnya lebih bagus. Oke, jadi sekian dulu video dari kita. Nanti sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tolong bantu support ya channel kita dengan subscribe, like, juga share ke teman-teman semua. Semoga channelnya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!